Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas PPT kelompok kami, yaitu destilasi dan ALT minyak atsiri. Sama-sama perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Alivia Nur Fitriani, 19484085. Yang kedua Ridwan Radana Setiawan, 19484086. Yang ketiga Nadia Safira, 19484087. Dan yang keempat Marta Suciwati, 198408. Pengertian destilasi. Destilasi adalah suatu metode pemisahan suatu komponen dari campurannya berdasarkan perbedaan titik-titik antara komponen-komponen penyusun campuran tersebut. Alat destilasi adalah alat yang digunakan untuk menentukan kadar minyak atsiri dari suatu bahan baku simplicia alami atau simplicia. Dengan alat ini dapat dilakukan penyulingan dengan air dari simplicia. Hasil destilasi atau destilat terdiri dari campuran minyak atsiri dan air yang tergantung dalam penampung yang memiliki skala volume minyak atsiri yang dihasilkan dapat terbaca dengan melihat skala tersebut. Di bawah ini adalah contoh alat destilasinya. Selanjutnya alat dan bahan. Bahannya adalah yang pertama kuncup bunga cengkeh, kedua daun jeruk, ketiga minyak cengkeh, keempat larutan elusi kromatografi lapis tipis, kelima lempeng kromatografi GF254 untuk 5 kolom, 5 totolan atau 5 totolan, keenam larutan pewarna anisaldehid atau H2SO4, ketujuh larutan pewarna FeCl3. Alatnya adalah yang pertama perangkat salt destilator, kedua bejana KLT, ketiga pipa kapiler, kelima corong pisah kecil, kelima corong pisah besar. Untuk proses kerja destilasi, yang pertama, siapkan alat destilat. Kedua, timbang 100 gram kuncup bunga cengkeh kering. Ketiga, masukkan kuncup bunga cengkeh ke dalam labu destilasi. Keempat, lakukan destilasi selama 2 jam. Kelima, masukkan hasil destilasi yang telah ditampung ke dalam corong pisah dan ditunggu selama 1 hari agar memisah sempurna antara air dengan minyak, kemudian didiamkan. Keenam, setelah minyak atsiri memisah, siapkan corong dengan kertas saring dan bubuk penyerap atau Na-bikarbonat untuk menghilangkan titik-titik air. 7. Tuanglah minyak hasil pemisah dan masukkan ke dalam flakon. 8. Hitung rendemen minyak atsiri. Data simulasi. Simplicia kering bunga cengkeh 100 gram, berat minyak atsiri dan botol 5,6 ml, berat botol kosong 3 ml, bobot minyak atsiri 5,6 mg dikurangi 3 mg mendapatkan hasil 2,6 mg. Perhitungan rendemen. Rendemen didapatkan dari bobot ekstrak akhir per bobot simplicia awal dikalikan dengan 100%. 2,6 mg per 100 gram dikalikan 100% mendapat kromatografi lapis tipis atau biasa disebut dengan KLT mempunyai prinsip kerja. KLT digunakan untuk memisahkan komponen berdasarkan perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut, pengembang, atau fase gerak. Kerja KLT sebagai berikut. Penentuan sistem KLT, penyiapan plat, eluen dan sampel, penotolan, elusi,
Sistem KLT minyak atsiri bunga cengkeh hasil destilasi. Yang pertama ada elusi lempeng KLT sampel dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama fase diam atau silika gel GF254. Yang kedua ada fase gerak istana etil asetat 8:2 V/V. Penampak bercak anisaldehida H2SO4 atau larutan FeCl3. Amati kromatografi dari kedua totalan sebelum dan setelah penyemprotan dalam. Ada sinar tanpa, ada sinar UV 254, dan ada sinar UV 366. Setelah disemprot dengan reaksi anisaldehida, asam sulfat dan dipanaskan 110 derajat Celcius selama 10 menit, lalu hitung harga RF bercak. Kemudian kita beralih ke penampak bercak atau reaksi semprot anisaldehida, asam sulfat atau vanili asam sulfat. Yang pertama, reaksi universal. Yang kedua, positif jika berwarna biru tua, hijau, merah, atau coklat pada pengamatan sinar tampak. Dan yang ketiga, warna-warna tersebut timbul akibat ikatan rangkap terkonjugasi yang semakin panjang akibat kondensasi molekul organik yang dideteksi dengan gus aromatik anisaldehida. Di bawah ini ada struktur dasar terpenoid dan ada struktur senyawa terpenoid, vanili atau anisaldehid, dan senyawa vanili terpenoidal. Berikut ini adalah hasil KLT minyak atsiri. Yang di sebelah kiri ada hasil dari UV 254. Sedikit nampak warna ungu, ada 2 lingkaran di situ, dan di sebelah kanan terdapat 2 lingkar berwarna ungu dengan jelas, itu menggunakan sinar tampak. Untuk selanjutnya data simulasi kurkuminoid. Bisa dilihat dari data sinar tampak, untuk baku menunjukkan 1 titik bercak, dan untuk sampel menunjukkan 3 titik bercak. Kemudian kita langsung menghitung RF dan HRF dengan rumus sebagai berikut. Dari sampel baku, kalau baku muncul 1 bercak, artinya baku tersebut murni senyawa itu. Jadi, baku murni adalah senyawa eugenol. Jadi, kesimpulannya prediksi senyawa baku adalah senyawa eugenol. Untuk sampel ini ada 3 bercak. Dari sampel yang pertama, bisa dilihat warna tersebut ungu, berarti senyawa tersebut adalah eugenol. Dikarenakan RF dan warna tersebut sama. Untuk sampel 2 dan 3, karena warnanya sama berwarna ungu tersebut, kemungkinan senyawa terpenoid, tetapi bukan eugenol. Karena RF-nya berbeda dengan eugenol, tetapi warnanya sama. Kesimpulan, berdasarkan praktik-praktikum nilai rendemen yang diperoleh 2,6%. Prinsip destilasi dengan menggunakan alat sah ialah perbedaan titik didih dari zat cair dalam campuran zat cair tersebut. Dari data simulasi kurkuminoid didapatkan bahwa sampel 1 merupakan senyawa eugenol, sampel 2 dan 3 kemungkinan senyawa terpenoid tetapi bukan eugenol. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.